Ada teman aku yang bertanya seperti ini. Jika benih firman ditabur, pastikan akan bertumbuh. Karena firman adalah benih yang sempurna, incorruptible seed. Tapi kenyataannya, kok tidak semudah itu ya? Aku udah menabur benih firman, memperkatakan firman, tapi kok belum ada hasilnya? Eits, sebelum kamu putus asa dan kecewa, yuk kita sempurnakan dulu pengertiannya. Benih firman akan tetap menjadi benih atau logos jika tidak ditabur. Benih akan bertumbuh hanya jika dia menemukan tanah, yaitu hati kita. Hanya tanah hati yang subur yang akan membuat benih itu tumbuh dan menghasilkan buah dan berlipat ganda. Markus 4 ayat 3-8 berkata, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena akar tanahnya tipis. Tetapi, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia bertumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Firman akan tetap menjadi benih jika tidak ada tempat untuk habitatnya atau tempat bertumbuh. Dan tanah atau hati kita adalah tempat di mana benih itu bertumbuh. Jadi, yuk kita bahas tentang tanah hati kita. Tipe tanah yang pertama disebut sebagai tanah pinggir jalan. Apa itu tanah pinggir jalan? Mari kita baca di Markus 4 ayat 15. Markus 4 ayat 15, firman Tuhan berkata seperti ini. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, jika kamu memiliki tipe tanah ini, maka iblis bisa mengambil benih yang ditabur. Benih tersebut tidak bisa masuk ke tanah yang keras, karena itu tanah pinggir jalan di mana orang lewat. Tanahnya keras, benih itu tidak bisa masuk, sehingga benih itu bisa dicuri. Nah, benih bisa dicuri karena apa? Apa artinya? Matius 13 ayat 19 menjelaskan hal ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas apa yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Pertanyaannya, mengapa orang mendengar firman bisa tidak mengerti? Apa yang menyebabkannya? Saya mendapati ada dua hal yang membuat firman yang dibagikan tidak bisa dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Yang pertama, firman itu dibagikan atau dibawakan dengan cara yang tidak pas, tidak jelas. Kesalahan ada pada pembawa firman-Nya yang tidak menyiapkan firman sesuai dengan kemampuan jemaat yang mendengar. Mungkin tidak sesuai dengan level umurnya, tidak sesuai dengan daya tangkap dari mereka yang datang mendengarkan firman itu. Atau mungkin terlalu banyak bahasa asing tanpa penjelasan-penjelasan yang memadai. Itu yang pertama alasannya. Tapi juga ada alasan yang kedua. Firman bisa dicuri. Ya, firman tidak bisa menjadi firman yang tidak bisa dimengerti karena faktor pendengarnya, yaitu kita, jemaatnya. Seringkali ketika kita mendengarkan firman, kita sibuk sendiri. Kita multitasking. Kita menyiapkan mungkin habis ini kita mau kemana, makan di mana, dengan siapa. Atau mungkin kita tidak fokus. Padahal mengerti firman adalah langkah awal
yang sangat penting bagi kita orang percaya, supaya benih yang ditabur itu bisa diterima dan bertumbuh. Tipe tanah yang kedua disebut tanah berbatu-batu. Ayatnya ada di Markus 4 ayat 16-17. Saya bacakan. Demikian juga yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakan dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian terjadi penindasan, penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Tanah jenis kedua adalah tanah yang memiliki kandungan tanahnya sedikit karena dipenuhi dengan batu dan kerikil. Akar tanaman menjadi sulit tumbuh. Saya punya pengalaman, ya. Beberapa waktu lalu saya mencoba bercocok tanam bersama istri. Saya membeli benih dengan kualitas yang sama, dibeli di toko yang sama. Lalu kemudian benih itu ditabur, dirawat dengan cara yang sama, tapi ditempatkan di pot yang berbeda. Yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, karena kebetulan kami kehabisan pot. Ya. Dan kami mengamati, ternyata pertumbuhannya berbeda. Yang satu ya jauh lebih besar daunnya, yang satu lebih kecil. Itu menandakan apa? Bahwa tanah berbatu-batu ya menggambarkan bagaimana orang percaya akan mengalami aniaya dan penderitaan ketika kita mulai melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Ada sebuah kesaksian dari seorang teman. Kita sebut namanya Andi. Andi adalah anak Tuhan, dia masih usia SMA. Ketika dia mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan di youth camp yang dia ikuti, bagaimana dia harus menjaga pergaulannya, maka pulang dari youth camp dia mengambil keputusan untuk tidak lagi bergaul dengan teman-teman lamanya yang suka mabuk-mabukan, berkata jorok, dan sebagainya. Ketika Andi mulai menjaga jarak, ya, Andi mengalami aniaya. Dia diejek, dia dibully, dikata-katai temannya, sok suci, bahkan dikatakan banci, ya kan, nggak maco, dan itu membuat Andi sangat sedih. Apa yang dialami oleh Andi adalah penderitaan dan aniaya karena firman Tuhan. Bukankah itu juga sering kita alami? Ketika kita mau berlaku jujur dalam usaha kita, berbuat benar, ya, kita dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin tidak akan setuju dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Mungkin karena kejujuran kita bisa merugikan mereka. Mungkin karena kebenaran yang kita mau tegakkan akan mengekspos apa yang salah dalam diri mereka. Ya, aniaya dan penderitaan bisa juga mengarah ke area fisik. Kita banyak mendengar bagaimana orang-orang Kristen mengalami penderitaan sebagai minoritas. Ya. Sebuah pertanyaan yang mungkin muncul, apakah orang Kristen akan mengalami penderitaan dan aniaya? Ya, saya bisa jawab dengan yakin ya. Seberapa buruk? Nah, itu sangat tergantung kepada kondisi di mana orang Kristen tersebut tinggal. Mereka yang tinggal di negara-negara barat sangat jarang mengalami aniaya secara fisik. Tapi kita akan bisa melihat mereka yang tinggal di daerah-daerah yang mereka adalah minoritas. Seringkali mereka mengalami aniaya secara fisik. Pertanyaan yang berikutnya yang mungkin timbul adalah, kalau gitu, apakah penderitaan dan penganiayaan itu datangnya dari Tuhan? Kan Tuhan berkuasa. Ya, saya bisa jawab tidak. Kenapa? Karena Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus, datang supaya mereka, kita, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau gitu, siapa yang mendatangkan aniaya dan penderitaan itu? Jawabannya adalah iblis dan keinginan manusia. Ya, ayat yang Yohanes 10 ayat 10 tadi dikatakan dengan jelas. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi dia tujuan utamanya adalah mencuri dan membunuh
dan membinasakan hidup kita dengan cara apapun. Terutama untuk mereka-mereka yang sedang mencoba mulai mengakukan firman Tuhan. Iblis nggak suka. Iblis akan mencoba mencuri, moga menghalang-halangi, mendatangkan aniaya dan sebagainya. Tetapi penderitaan itu bisa juga datang dari keinginan kita. Yakobus 1 ayat 14 berkata seperti ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Apakah kita bisa melawan percobaan, melawan tantangan tersebut? Jawabannya adalah sangat bisa. Bagaimana caranya? Merenungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya diberikan dalam kehidupanmu. Itulah janji Tuhan buat mereka yang mau merenungkan firman-Nya. Amin. Yang ketiga adalah tanah semak duri. Markus 4 ayat 18-19 berkata seperti ini. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tanah semak duri. Itulah yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada satu pengajaran yang luar biasa dari ayat ini yang saya dapatkan ketika saya mempelajari. Tanah, dalam hal ini hati kita, memiliki sumber daya. Nah, mereka memiliki sumber daya yang terbatas. Apa itu sumber daya tanah? Kalau kita bicara tanah itu memiliki kelembaban, tanah itu memiliki nutrisi, ya. Tanah memiliki udara, ada kandungan udara di dalamnya, ada kandungan air, ya. Saya bisa gambarkan seperti ini. Di depan saya sudah tersedia roti, cookies, ya, ada 4. Dan kalau ini semuanya untuk saya, berarti saya bisa makan 4-4-nya, cukup kenyang. Tapi masalahnya, saya punya anak. Ya. Diambil 2, jadi tinggal 2. Resource-nya terbatas. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Jika Anda memiliki satu buah tanaman dalam sebuah pot, maka seluruh sumber daya yang tanah itu miliki akan diberikan kepada tanaman itu. 100%, 4-4-nya jadi milik saya. Tapi kalau Anda punya 2 tanaman di satu pot, ya, maka masing-masing akan mendapatkan, ya, anggaplah 50%. 50% untuk tanaman A, 50% untuk tanaman B. Nah, jika Anda memiliki satu tanaman utama dan banyak ilalang atau semak duri dalam satu pot, maka bisa dipastikan tanaman utama Anda hanya mendapatkan sedikit sumber daya yang diperlukan untuk bertumbuh. Dan hasilnya apa? Tanaman utama Anda akan tumbuh dengan kerdil, bahkan mati. Ya. Apa yang kita dapat pelajari dari tanah yang bersemak duri ini? Anda tidak bisa menambah sesuatu tanpa mengurangi yang lain. Kita punya sumber daya yang terbatas. Waktu kita hanya 24 jam. Ya, dikurangi bekerja, tidur, makan, ya. Hanya tinggal sedikit jam. Lalu kita juga punya perhatian dan fokus, ya, yang hanya bisa untuk satu hal pada satu waktu. Jika kamu ingin menambah waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa, punya relasi dengan Tuhan tanpa mengurangi hal yang lain, hal itu tidak mungkin. Karena waktunya terbatas, resource-nya terbatas. Hobi, kesukaan, waktu bermain, waktu menonton, ngobrol dengan teman, hangout, ya, adalah hal-hal yang mungkin kita bisa kurangi untuk memberikan sumber daya lebih banyak dalam kita merenungkan firman Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada
Kristus. Ada sebuah kesaksian. Ini kesaksian saya pribadi. Ya. Saya tahu saya memiliki waktu yang terbatas. Saya harus bekerja dari pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Saya juga harus masih menyediakan waktu untuk membaca buku, menyiapkan firman, membagi waktu untuk keluarga. Tapi di sela-sela itu terbesit sebuah keinginan saya untuk belajar 3D modeling. Ya, pengen nih ngulik 3D desain gitu ya, dan bisa cetak yang hal-hal yang saya penginkan. Apalagi sekarang hardware printer 3D itu kan sangat murah. Bukan sangat murah lah, lebih murah dibanding dulu. Ya. Udah mulai browsing, cari-cari printer yang bagus, kemudian belajar aplikasinya. Namun kemudian saya diingatkan oleh sebuah statement dari kelas yang saya ikuti. Ada orang yang berkata, less is more. Apa yang saya inginkan itu akan menambah padatnya jadwal dan mengambil resource waktu saya yang sudah sangat terbatas. Keinginan saya untuk belajar 3D pasti mengambil waktu saya yang lain, yang mungkin harus saya korbankan. Ya. Akhirnya saya postpone keinginan itu sampai waktu yang tidak terbatas. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mengingatkan bahwa ada hal-hal lain yang jauh lebih penting yang perlu kita persiapkan untuk kehidupan kita. Yaitu apa? Merenungkan firman Tuhan ini. Ya. Firman Tuhan adalah benih dan hati kita adalah tanahnya. Kita harus punya tanah yang subur, tanah yang punya cukup resource untuk benih yang sempurna itu tumbuh dalam hati kita. Kalau kita nggak punya waktu, kalau kita nggak menyempatkan waktu, benih itu nggak akan tumbuh dengan maksimal. Seperti tanah yang bersemak duri tadi. Kesaksian ini bukan menjadi sebuah patokan bagi kamu harus seperti saya. Ya, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita berbeda. Tapi ada satu prinsip yang saya pegang. Apa yang dulunya saya anggap sebagai sebuah hal yang penting, bisa menjadi tidak terlalu penting ketika kita mengenal firman-Nya. Karena firman ini yang terutama dalam hidup saya. Amin. Ini adalah seri kelima dari kelas Life Foundation. Saya percaya kamu dapat berkat dari sharing ini. Jika kamu merasa diberkati, silakan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update. See you di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.